Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Ardiliani, NIM A210180153. Di sini saya akan membahas materi tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan lembaga keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, disebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang terintegrasi maupun independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang dalam mengatur sistem regulasi melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan ada 3, yaitu yang pertama, mengatur berbagai jasa keuangan. Dengan adanya lembaga ini, maka diharapkan seluruh sektor jasa keuangan yang ada bisa diselenggarakan secara teratur dan baik. Selain itu, diharapkan juga agar seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia bisa berjalan secara transparan, adil, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan agar tumbuh secara berkelanjutan. Pada dasarnya, sektor jasa keuangan juga berhubungan dengan sistem keuangan pada suatu daerah. Untuk itu, harapan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan adalah agar mampu merealisasikan sistem keuangan yang tumbuh secara lebih berkelanjutan. Selain itu, diharapkan juga agar sistem keuangan bisa tumbuh secara stabil, sehingga tidak akan merugikan atau menyusahkan masyarakat. Yang ketiga, melindungi konsumen dan masyarakat. Ini merupakan tujuan akhir dari dibentuknya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan, yaitu agar mampu melindungi seluruh kepentingan konsumen dan seluruh lapisan masyarakat. Yang berikutnya ada tugas Otoritas Jasa Keuangan. Dalam sektor perbankan, beberapa tugas lain yang harus dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam sektor perbankan antara lain adalah menyusun sistem pengawasan bank dan juga melakukan penegakan hukum pada sektor bank. Yang kedua, dalam sektor IKNB. Maksud dari sektor IKNB dalam hal ini adalah berbagai industri keuangan non-bank. Peran OJK atas IKNB adalah melaksanakan seluruh kebijakan IKNB sesuai dengan peraturan yang sedang berlaku. Yang ketiga, dalam sektor pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga mempunyai tugas pada sektor pasar modal. Di antaranya adalah dengan melaksanakan seluruh manajemen dalam krisis pasar modal. Kemudian fungsi Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berfungsi dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan pada seluruh aktivitas dalam sektor jasa keuangan. Hal tersebut termasuk sektor pasar modal, pasar uang, dan sektor industri keuangan non-bank atau IKNB. Yang kedua, mengambil keputusan dalam hal perkembangan dan kemajuan keuangan. Fungsi lain dari OJK adalah mengambil keputusan yang bijak mengenai perkembangan dan juga kemajuan keuangan di Indonesia. Pengambilan keputusan ini harus berasal dari berbagai sektor, seperti perbankan, pasar modal, fintech, dan industri non-bank lain yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga, melindungi konsumen. OJK juga memiliki fungsi yang melindungi konsumen. Hal ini adalah salah satu fungsi utama dibentuknya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan, yaitu dengan mewujudkan keuangan inklusif untuk masyarakat Indonesia dengan perlindungan konsumen yang sudah terpercaya. Oleh karena itu, OJK akan mengatur regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data masyarakat untuk pihak terkait.
Adapun asas dibentuknya otoritas jasa keuangan, yaitu ada 7. Yang pertama, asas independen. Asas independensi ini akan menunjukkan bahwa setiap keputusan yang ditempuh oleh lembaga otoritas jasa keuangan akan bersifat independen. Artinya, seluruh keputusan yang diambil tidak disertai dengan campur tangan dan inventaris dari pihak lain. Namun, keputusan yang diambil tersebut tentunya tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlangsung dengan tanpa merugikan pihak manapun. Yang kedua, asas kepastian hukum. Landasan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku dan menjadi dasar atas segala tindakan OJK tentunya sudah harus jelas. Dengan menggunakan landasan peraturan perundang-undangan yang jelas dan menjadi landasan hukum, maka OJK sudah bisa menjamin bahwa tindakan mereka tidak akan menyimpang dari hukum. Bahkan, seluruh kebijakan penyelenggaraan harus dilakukan secara adil. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Sebagai salah satu lembaga negara, maka otoritas jasa keuangan akan bekerja untuk kepentingan banyak masyarakat. Dalam hal ini, lembaga OJK akan menyelenggarakan dan bertindak sesuai dengan tujuan awal demi melindungi kepentingan masyarakat umum. Selain itu, lembaga ini juga bisa melakukan tindakan pembelaan pada konsumen dan masyarakat. Tidak berhenti di sana, lembaga ini juga berfungsi untuk memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat ada asas keterbukaan. OJK akan membuka diri pada berbagai hak masyarakat dan tidak membedakan kepentingan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Selain itu, lembaga ini juga tidak akan menutupi satu hal pun yang masyarakat ingin ketahui. Namun, lembaga ini juga harus tetap melakukan perlindungan atas setiap hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang kelima, asas profesionalitas. Karena lembaga ini bersifat profesional, maka kinerja dari setiap lembaga keuangan ini sudah tidak perlu diragukan lagi. OJK memang salah satu yang mengutamakan keahliannya dalam melakukan seluruh tugas dan wewenangnya sebagai salah satu lembaga negara. Namun, seluruh tindakannya harus selalu berlandaskan pada berbagai kode etik dan ketentuan yang sudah diatur dalam sistem perundang-undangan. Yang keenam, asas integritas. Lembaga otoritas jasa keuangan ini akan berpegang teguh pada seluruh nilai moral yang ada dalam melakukan seluruh tugasnya, termasuk dalam hal pengembalian keputusan yang bijak dan hal lainnya. Untuk itu, OJK bisa dikatakan sebagai salah satu lembaga negara yang memiliki integritas tinggi. Yang terakhir, asas akuntabilitas. Seluruh aktivitas dan hasil yang dilakukan OJK harus tetap dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban ini harus dilakukan dan ditunjukkan pada publik agar lembaga keuangan ini bisa disebut sebagai salah satu lembaga yang transparan. Yang terakhir ada wewenang otoritas jasa keuangan. Yang pertama, menetapkan sebuah kebijakan operasional pengawasan terhadap setiap kegiatan jasa keuangan. Yang kedua, melakukan pemeriksaan, pengawasan, penyidikan, perlindungan terhadap konsumen, serta tindakan lain terhadap lembaga keuangan sesuai undang-undang. Yang ketiga, memberlakukan sanksi administratif terhadap pihak-pihak yang melakukan sebuah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pada sektor jasa keuangan. Yang keempat, melakukan pengawasan terhadap setiap tugas yang dilakukan oleh kepala eksekutif. Yang kelima yaitu memberikan perintah tertulis yang berhubungan dengan lembaga jasa keuangan maupun pihak-pihak yang lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.